Halo, perkenalkan nama saya Clarence Jasper. Perkenalkan nama saya Brandon. Perkenalkan nama saya. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Physical Education atau PI. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ada Fundamental of Principle atau dasar kita melakukan PI ini. Yang pertama ada Athletic Perfection atau kita melakukan olahraga ini dengan kemampuan terbaik kita. Terus yang kedua ada do not whine, complain, atau make excuse. Jadi kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh komplain, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terus yang ketiga adalah it's we, not me. Kita diciptakan sebagai makhluk yang dapat bersosialisasi, jadi kita tidak boleh egois, jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama. Yang terakhir, fear no one, respect others. Ya, kita tidak boleh takut kepada sesama manusia, tapi kita harus tetap respect kepada semua manusia. Oke, selanjutnya ada fundamental of PE. Jadi bagaimana hidup kita sehat menurut PI. Yang pertama ada physical, bagaimana kita mempertanggungjawabkan tubuh kita melalui olahraga dan lain-lain. Yang kedua ada sosial, aspek sosial dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan interaksi sesama manusia, bagaimana kita berteman dan lain-lain. Yang terakhir adalah mental, yang mencangkut aspek rohani bersama Tuhan dan sesama, emosi, pemikiran dan lain-lain. Jadi ketiganya itu harus balance. Semua itu karena semua itu saling melengkapi satu sama lain. Jika satu hilang, maka itu akan berefek ke kehidupan kita. Misal kita punya fisikal dan mental yang baik, tapi sosial kita nggak jalan, ya sama aja, nggak ada gunanya gitu. Ketika sosial dan mental kita baik, tapi kita sering sakit-sakitan, ya apa gunanya? Sama juga kebalikannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Pillars of Health atau aspek kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada sleep atau tidur. Yang kedua ada nutrition atau gizi yang seimbang. Yang ketiga ada exercise atau olahraga. Yang keempat ada pikiran dan emosi. Dan yang terakhir itu ada komunitas. Nah, jika kita tidak mempunyai 5 aspek tersebut, kita menjadi tidak sehat. Nah, di masa sekarang ini sudah banyak orang yang tidak peduli dengan pola hidup sehat. Nah, sekarang manusia itu sudah melakukan pola hidup yang buruk seperti begadang, mengkonsumsi gula berlebihan dan bermalas-malasan. Nah, untuk menjaga kesehatan kita bisa melakukan physical activity atau physical exercise. Nah, apa sih bedanya physical activity dan physical exercise? Nah, physical activity ini adalah aktivitas mendadak yang tidak terencana dan tidak ada repetisinya. Contohnya itu seperti menyapu, mengepel, membantu orang tua mencuci mobil, dan lain-lain. Terus, kalau physical exercise itu adalah aktivitas fisik yang terencana dan ada repetisinya. Contohnya seperti push up, pull up, angkat barbel, dan lain-lain. Kalau misalnya permainan seperti sepak bola, basket, bulu tangkis itu termasuk physical activity karena itu tidak ada repetisinya ya. Selanjutnya, physical fitness. Jadi badan kita dapat dikatakan bugar maksimal jika kita memiliki dua aspek, yaitu secara kesehatan dan secara skill. Secara kesehatan kita memiliki kardio atau pernafasan yang bagus, muscular strength atau kekuatan otot yang bagus, terus ketahanan otot yang bagus, fleksibilitas, dan komposisi tubuh yang bagus. Secara skill kita harus punya speed, balance, coordination, agility, power, dan reaction time. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari aspek kesehatan dari physical exercise. Yang pertama dari kardio, kita melakukan renang, kita lari, kita jogging, itu biasanya akan memperbagus otot jantung kita sehingga pernafasan kita juga bagus. Di dalam muscular strength atau kekuatan otot, kita biasanya mengangkat beban yang berat, jadi cuman repetisinya tuh cuman sedikit, seperti alih-alih angkat beban ya yang angkat 100 kilo, 150 kilo mungkin gitu. Kalau muscular endurance ini lebih berfokus kepada ketahanan kita untuk melakukan repetisi
yang cukup lama, seperti saat kita push up, banyak repetisi yang dapat kita lakukan. Itu kalau flexibility ya jelas lah, fleksibilitas. Kita yoga, kita segala macam, kaki kita bisa kita sentuh pakai tangan. Terus kalau composition, body composition atau komposisi tubuh, komposisi lemak dalam tubuh kita, apakah kita sesuai dengan berat badan idealnya atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam eating habit. Yang pertama adalah nutrition. Jadi apa itu nutrition? Makanan yang kita miliki itu memiliki berbagai macam nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, seperti makronutrisi yang mencangkup karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrisi yang mencangkup vitamin dan mineral. Nah, selanjutnya itu ada nutrisi. Nah, nutrisi itu ada dua, yaitu makro dan mikro. Nah, karbohidrat dan protein ini termasuk dalam makro. Contoh-contohnya karbohidrat itu ada buah-buahan, sayuran berserat, dan makanan bertepung. Lalu kalau protein contohnya itu ada daging-dagingan, telur, susu, ikan, dan lain-lain. Nah, cara menghitung kebutuhan protein harian berdasarkan berat badan itu mengkalikan 1 kg berat badan dengan 0,8 gram protein per hari. Nah, contohnya kalau misalnya berat badannya 50 kilo, jadinya 50 dikali 0,8 gram protein. Seperti itu. Nah, kalau yang mikro itu contohnya ada gula dan garam. Nah, contoh-contoh makanan yang ada gulanya itu contohnya seperti permen, manisan, kue, roti, dan lain-lain. Nah, gula ini tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan karena bisa menyebabkan penyakit. Lalu garam, contoh-contohnya makanan yang ada garam, contohnya seperti keripik kentang, terus kentang goreng, nasi goreng, pokoknya segala makanan yang ada rasa asinnya. Nah, jika garam ini dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan stroke. Nah, selanjutnya itu ada calories intake. Apa sih kalori? Kalori itu nilai atau satuan yang digunakan untuk menunjukkan energi yang dihasilkan oleh makanan yang digunakan untuk mendukung kinerja fungsi organ tubuh. Nah, kalori yang dibutuhkan oleh manusia laki-laki adalah 2.500, sedangkan perempuan sebanyak 2.000. Nah, seringkali itu manusia lupa akan kebutuhannya dan makan tanpa memikirkan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jika kalori itu yang masuk ke dalam tubuh kita terlalu banyak, maka akan menumpuk dan menjadi lemak yang akan tersimpan di bawah kulit kita. Nah, lalu ada kalori outtake. Kalori yang dikeluarkan tubuh kita melalui aktivitas sehari-hari. Tapi sayangnya sekarang sudah banyak orang yang tidak memperhatikan aktivitas untuk menghabiskan kalori. Padahal makanan yang kita konsumsi itu banyak mengandung kalori. Contohnya seperti donat. Donat 1 biji itu mengandung 198 kalori. Sedangkan jika kita lari 30 menit itu hanya membuang sekitar 250 kalori. Oke, selanjutnya ada sleeping habit. Nah, tidur adalah salah satu kebutuhan yang manusia butuhkan. Next ada kebutuhan tidur. Manusia memiliki kebutuhan tidur masing-masing. Tidak semua manusia memiliki kebutuhan tidur yang sama. Mulai dari bayi yang baru lahir itu membutuhkan waktu tidur selama 12 hingga 18 jam. Lalu bayi biasa 12 hingga 14 jam waktu tidur. Selanjutnya ada balita. Balita membutuhkan 11 hingga 14 jam waktu tidur. Lalu ada anak-anak. Anak-anak ini membutuhkan 10 sampai 11 jam waktu tidur. Lalu remaja. Remaja membutuhkan waktu 8 hingga 9 jam waktu tidur. Lalu ada orang dewasa. Orang dewasa ini hanya membutuhkan 7
7 jam waktu tidur saja. Oke, selanjutnya ada siklus tidur. Nah, ada beberapa stage sebelum kita untuk menuju rapid eye movement. Nah, yang pertama tuh terjadi pada 5 menit hingga 10 menit pertama kita sebelum tidur. Nah, mata kita tuh masih memikirkan atau kita memikirkan apa yang telah terjadi di hari ini atau masalah-masalah apa ya. Pokoknya kita masih memikirkan apa gitu di hari ini. Nah, selanjutnya di stage 2 detak jantung kita akan menurun. Lalu suhu kita juga akan menurun. Lalu ke stage 3 ada otot kita tuh menjadi rileks. Lalu tekanan darah dan nafas kita akan menurun juga. Setelah kita melalui 3 stage ini, kita akan menuju ke REM atau rapid eye movement. Nah, dalam rapid eye movement otak kita menjadi aktif. Kita ini udah tertidur. Nah, saat kita tidur otak kita menjadi aktif. Nah, setelah otak aktif terjadilah mimpi. Setelah itu mata kita bergerak dengan cepat. Oke, selanjutnya ada akibat kurang tidur. Kita memang membutuhkan waktu tidur yang cukup. Jika kita tidak memiliki waktu tidur yang cukup, kita akan merasakan akibat kurang tidur. Yang contohnya ada penyakit jantung, lalu ada diabetes, stroke, dan gangguan kecemasan. Itu akibat kurang tidur. Untuk manfaat tidur yang cukup juga memiliki kelebihan. Contohnya tubuh kita lebih sehat, menjaga berat badan, meningkatkan kinerja otak, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Lalu saat tidur paling penting itu adalah jam 11 malam hingga 3 malam. Karena saat itu di mana racun-racun pada tubuh kita dibersihkan oleh yang namanya hati ini. Nah, selanjutnya ada kelainan tidur. Kelainan tidur itu seperti sleep paralysis, rasa seperti jatuh, ditekan, ada yang mengganggu. Lalu ada insomnia. Insomnia itu penyakit yang tidak bisa tidur. Lalu mengorok juga ada salah satu kelainan tidur. Nah, kesimpulannya adalah kita memiliki pola hidup sehat itu sangat penting. Dari cara makan kita, tidur kita, dan exercise kita, yaitu olahraga yang kita lakukan. Selain memperpanjang umur kita, juga membantu semangat hidup kita. Dari hal itu, kita dapat bertanggung jawab kepada Tuhan bagaimana kita merawat tubuh kita. Ayo miliki pola hidup sehat.